Halo Sobat Hijau, apa kabar? Selamat datang di Berpodcast, tempat obrolan santai pada kehutanan yang haus ilmu, hobi berbagi, dan juga doyan berinovasi nih. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance di Kementerian Kehutanan. Kedengarannya nih lumayan, lumayan serius juga ya. Tenang aja, mungkin ini obrolan kita dijamin santai dan gak bikin ngantuk juga kok. Sebelum mulai nih, kita perkenalkan terlebih dahulu. Yuk lah kenalan dulu sama teman-teman narasumber kece kita hari ini. Mungkin saya dulu ya, saya Triadmi Amaronono Sukma sebagai moderator pada episode 2 berpodcast kali ini. Halo semua, saya Fandi, ASN di bidang rehabilitasi hutan dan lahan. Hai, saya Nadia, analisis kebijakan di bidang perencanaan kehutanan. Halo, saya Melisa, spesialis GIS. Halo guys, nama saya Bima, pejabat fungsional pengawas kehutanan. Oke, baik. Nah, jadi tim kita hari ini lengkap habis ya. Ada yang dari lapangan, kebijakan, teknologi, sampai pengawasan. Komplit kira. Keren. Oke, lanjut sebelum ke pembahasan mungkin ke contoh-contoh kita lurusin dulu nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan good practice dan bad practice dalam konteks smart governance di Kementerian Kehutanan ini. Boleh Kak Nadia mungkin? Oke, kalau dari sisi kebijakan sih, good practice itu artinya penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, inovatif, dan berbasis data. ASN-nya punya mindset digital, kolaboratif, dan profesional. Kalau sedangkan bad practice itu kebalikannya, jadi masih manual, tidak terbuka, dan kadang minim kolaborasi antar unit. Setuju banget, prinsip smart governance kan menekankan tiga hal, digitalisasi, inovasi, dan kolaborasi. Kalau tiga ini jalan, maka sistem merit ASN juga bisa tumbuh. Karena pegawai akan dinilai dari kinerja nyata, bukan senioritas semata. Oke, oke. Mungkin karena tadi udah sekilas ya mengenai good governance ini di Kementerian Kehutanan. Sekarang kita masuk ke contoh good practice ya. Dengan dengar nih di salah satu kegiatan RHL ada inovasi pakai kompos blok plus teknologis juga ini Kak Pandi. Boleh dong ceritain Kak? Ya, boleh banget Kak. Jadi di BPDAS Batu Rusa Cilencok sendiri, itu kita mengakali daerah yang tanahnya miskin unsur hara, kami coba inovasi dengan menggunakan kompos blok. Nah, kenapa kita pakai? Karena bentuknya padat, terus gampang dibawa, dan bisa memperbaiki struktur tanah. Nah, selain itu, kami pakai ArcGIS untuk membuat peta geotagging tanaman. Jadi, setiap tanaman di lokasi tanam itu punya koordinat dan foto kondisi lapangan. Nah, data itu kemudian bisa dipantau secara digital nih oleh pelaksana-pelaksana yang lain. Nah, di situ tuh teknologi benar-benar bantu kerja ASN jadi lebih efisien. Dengan JIS, kita tuh bisa tahu sebaran tanaman, kondisi lahan, dan proses perubahan tutupan lahan tanpa harus turun ke lapangan setiap saat. Selain hemat waktu, hasilnya juga transparan. Unit lain bisa akses data yang sama. Nah, ini nih contoh penerapan Smart ASN dari nilai digital, inovatif, dan kolaboratif. Karena inovasi teknologi tidak hanya soal alatnya, tapi juga kemampuan untuk bekerja lintas fungsi dari lapangan, perencanaan, dan IT bisa bekerja bareng. Untuk data dari sisi pengawasannya, data yang lengkap dan valid juga memudahkan kita menilai kinerja lapangan. Jadi sistem merit bisa diterapkan dengan objektif. Kinerja terlihat dari hasil nyata di data, bukan sekedar laporan semata di atas kertas. Nah, dari pengalaman tadi pasti ada nih kunci keberhasilannya. Terus gimana caranya biar virus inovasi ini bisa menular ke unit-unit yang lain? Ya, menurut saya kuncinya itu ada di komitmen tim dan dukungan pimpinan ya. Jadi waktu awal banyak banget nih yang ragu dengan kebijakan mengharuskan bibit itu untuk di geotagging satu persatu karena dianggap ribet. Tapi setelah lihat hasilnya sekarang, semua orang justru bersemangat nih untuk ngelakuin geotagging tanaman itu. Nularinnya itu bisa lewat mentoring internal. ASN yang sudah bisa itu harus bantu untuk latih rekannya yang lain. Jadi ada transfer knowledge yang organik gitu.
Nah, saya tambahkan sedikit ya. Sistem penghargaan itu juga penting. Kalau misalnya inovasi diakui dan dihargai lewat mekanisme merit, pegawai lain akan termotivasi ikut melakukan hal serupa. Benar, 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 benar. Tadi kita udah membahas mengenai good practice ya. Mungkin sekarang kita bahas sisi lain nih, bad practice-nya. Dengar-dengar ada contoh kasus di mana kegiatan lapangan ini jadi keteteran gara-gara minim kolaborasi dan teknologi nih. Ya, jadi saya punya contoh kasus nih. Jadi pernah ada proyek penanaman yang masih dikerjakan secara konvensional. Tidak ada peta digital, koordinasi antar bidang lemah, bahkan data tanam tidak sinkron. Akibatnya, waktu audit, data fisik di lapangan beda jauh dengan laporan yang ada di administrasi. Itu tuh contoh klasik dari bad governance. Penyebabnya bisa karena budaya kerja lama yang masih nyaman dengan cara manual dan enggan belajar teknologi baru. Iya, padahal kan teknologi sekarang user friendly banget. Bahkan smartphone biasa sudah bisa geotagging sederhana. Jadi masalahnya itu bukan di alat doang, tapi di mindset kita. Kalau misal kayak gitu, menurut teman-teman nih, apa saja sih penyebab gagalnya? Terus gimana caranya supaya kejadian kayak gini ini gak keulang kembali gitu? Ya, penyebab utamanya menurut saya itu karena kurangnya komunikasi dan tidak ada peran pimpinan ya. Jadi yang mendorong kolaborasi ASN itu. Nah, jadi ASN juga harus paham bahwa kerja kita itu saling terkait nih, saling kait mengait antara bagian-bagian itu. Nah, kalau untuk menurut saya, untuk mencegahnya itu perlu leadership yang berorientasi pada hasil dan digitalisasi. Pimpinan juga harus jadi role model smart ASN, bukan hanya memberi perintah, tapi ikut beradaptasi juga dengan teknologi. Nah, alternatif terbaiknya ya, itu menurut aku bangun sistem kerja berbasis platform digital bersama. Misalnya dashboard terpadu RHL itu yang bisa diakses sama semua unit. Jadi datanya transparan dan juga bisa kolaboratif. Kalau dari Mungkin sisi dari pengawasannya, Kak Bima, iya betul, dari sisi ya, pengawasan boleh. ya, gini Kak, kalau dari sisi pengawasan, perlu juga monitoring berbasis data real time. ASN dituntut profesional dan akuntabel sesuai prinsip sistem merit. Benar-benar seru banget ya diskusi kita hari ini. Jadi kalau misal kita disimpulin gitu, good practice muncul karena kolaborasi, inovasi, dan juga digitalisasi ya. Sedangkan untuk bad practice muncul gara-gara gak mau berubah dan kurang koordinasi. Jadi untuk kuncinya, kita semua harus jadi smart ASN yang adaptif, kreatif, dan pastinya gagaptek. Setuju banget, smart governance bukan cuma soal alat digital, tapi soal budaya kerja baru yang transparan dan profesional. Oke, baik. Terima kasih banyak buat Kak Bandi, Kak Nadia, Kak Melisa, dan juga Kak Bima atas sharingnya hari ini. Semoga obrolan kita barusan bisa menginspirasi semua ASN kehutanan se-Indonesia. Sampai jumpa lagi, Sobat Hijau, di episode berpodcast berikutnya.